Hai, jadi di video kali ini karena gue lagi sendiri, jadi gue gak pakai masker. Ya nggak ada siapa-siapa juga nih, rumah-rumah gue sendiri kan. Ya di video kali ini gue akan nge-review iPhone 7. Jadi iPhone 7 ini adalah iPhone yang diluncurkan tahun 2016, 4 tahun yang lalu. Setahun sebelum iPhone 10 diluncurkan. Jadi kan iPhone 10 itu tahun 2017, itu barengan sama iPhone 8 sama 8 Plus. Dan iPhone 7 ini di tahun sebelumnya, di tahun 2016. Dan kita akan lihat tahun ini di tahun 2020 seperti apa iPhone 7 ada dan gimana sih impresi gue. Gue belum pernah pakai iPhone 7 sebelumnya, jadi ini khusus gue beli buat video ini. Dan sebagai seorang pengguna iPhone XR yang pernah juga pakai iPhone 6 dan ya iPhone SE yang pernah gue review juga di video sebelumnya, kita akan lihat gimana sih iPhone 7 ini posisinya di tahun 2020. Gue Yehudi Gilbert, inilah Yesam Gadget. Oke, kita mulai dari desain dulu seperti biasanya. Nah, desainnya ini nggak berasa sih udah 4 tahun. Jadi kita tahu desain ini tuh masih dipakai sampai di iPhone SE. Karena di iPhone SE 2020 kan dia masih pakai chassis-nya iPhone 8. iPhone 8 itu bedanya sama iPhone 7 tuh cuma di belakangnya doang, material dari belakangnya doang. Jadi glossy. Sementara iPhone 7 kan banyak kan pakainya matte. Dan di iPhone 7 yang gue dapet ini kebetulan gue dapetnya warnanya matte black, bukan yang jet black. Jadi hanya itu aja perbedaannya, tapi overall untuk desainnya ini masih dipakai di tahun ini di iPhone SE. Jadi kenapa gue bilang desain ini 4 tahun tapi nggak berasa kayak 4 tahun. Dan tetap baru karena ada iPhone SE 2020. Selanjutnya gue akan bahas dulu soal harga dan lain-lain sebelum kita masuk ke sektor lainnya, karena kan ini juga krusial gitu selain desain. Untuk harga, karena gue melihat bahwa iPhone 7 ini belum terlihat aging, apalagi dengan desain yang tadi barusan gue bahas. Harganya masih lumayan, ada di 3 jutaan. Dia ada di sekitar 3 jutaan sampai 3,5 jutaan, ini yang second. Terus ya karena dia udah tahu barang second, jadi teman-teman harus concern sama battery health-nya. Karena battery health-nya yang gue dapetin ini 80% ininya, battery health-nya. Di bawah 80%, bahkan gue cuma 79%. Dan itu parah banget sih. Jadi yang gue lihat sendiri, dulu iPhone gue udah parah. Waktu iPhone 6 gue udah sering kemana-mana pakai powerbank, dan menurut gue ini lebih parah lagi. Gue sempat pakai beberapa hari ini cuma buat kayak standby aja, misalnya kayak gue dengerin musik, terus gue buka Instagram dan lain-lain. Intinya cuma buat biasa aja. Dan itu baterainya juga bisa sehari tetap nge-charge sekali gitu. Dan ini memang nge-charge lama banget karena kan di iPhone 7 ini belum ada quick charge ya, jadi harus pakai charger yang biasa aja. Dan memang speednya itu beda sama yang biasa gue rasain waktu nge-charge iPhone XR. Jadi udah nge-charge-nya lama tapi habisnya cepet banget. Dan ini yang jadi concern sih buat teman-teman semua. Jadi di video tahun lalu yang gue bahas iPhone 6s, ya tahun ini juga kita harus berkawan sama powerbank kalau misalnya mau beli iPhone yang masih ukurannya 4,7 inch. Oh iya, iPhone 7 ini juga terlihat baru. Kenapa? Karena di tahun itu, di tahun 2016, Apple untuk pertama kalinya nge-remove headphone jack dari seluruh jajaran iPhone. Jadi yang kita lihat sampai sekarang nggak ada headphone jack mulai dari iPhone 7. Dan tahun itu juga Apple meluncurkan AirPods. Jadi kenapa makanya desainnya sama sekali nggak tua, karena ya itu dia udah nggak ada headphone jacknya. Malah sekarang kalau teman-teman lihat ada iPhone yang masih ada headphone jacknya, itu baru kelihatan tua. Dia bisa pakai iOS 14 tentunya karena iPhone SE dan iPhone 6s jadi yang bottom line-nya tahun ini untuk iOS 14. Dan ada rumor juga bahwa iPhone 6s dan iPhone SE tahun depan udah nggak akan bisa pakai iOS 15. Makanya kenapa iPhone 7 ini akan jadi baseline. Cuma gue nggak tahu kalau misalnya iPhone 7 ini tahun depan akan jadi baseline atau enggak, karena kan yang kita lihat bahwa iPhone 6s dan iPhone SE bisa aja tahun depan masih pakai iOS 15. Kan Apple pernah melakukan hal yang sama gitu terhadap iPhone 6s dan iPhone SE, karena kan mereka dirumorin terakhir di iOS 13 ternyata masih ke iOS 14, mungkin juga di iOS 15 itu mereka masih lanjut, tapi kita nggak tahu. Itu semua masih tergantung sama Apple, tapi intinya pasti setahun lagi bisa dipakai. Dan yang gue lihat kalau misalnya orang-orang beli iPhone 7 ini adalah salah satu iPhone pertama mereka. Kenapa? Karena pasti kalau kayak gue dulu nih, waktu gue pertama kali pakai iPhone 6 itu tahun 2018. Itu di bulan pertengahan lah, anggap aja bulan Juni atau Juli gitu. 2017, Juni atau Juli 2017. Terus gue pakai 1,5 tahun sampai Desember 2018 gue beli
iPhone XR. Kita tahu kan kalau iPhone 6 ini diluncurnya tuh tahun 2014, sementara gue baru pakai di 3 tahun setelahnya di tahun 2017, dan itu gue pakai cuma 1,5 tahun sebelum akhirnya gue menemukan iPhone lebih baik di iPhone XR. Mungkin iPhone 7 juga bisa dibilang menempati posisi yang sama gitu buat kebanyakan orang untuk di tahun ini ya yang akan beli iPhone 7, karena ini mungkin salah satu jalan masuk bagi mereka buat masuk ke ekosistem Apple atau iPhone, tapi mereka belum mau coba dulu yang mahal-mahal. Ya udah, kita bisa masuk dari iPhone 7 karena sebenarnya iPhone 7 itu bukan iPhone yang jelek loh ya, itu tadi cuma paling memang di baterainya itu yang memang harus berkawan dengan power bank, teman-teman. Oh ya, A10 Fusion itu masih dipakai sampai tahun 2019 di iPad 7. Jadi iPad 7 generation itu tahun 2019 itu masih pakai A10 Fusion sama kayak prosesornya iPhone 7. Dan iPad gue pribadi, iPad 6 itu 2018 itu juga masih pakai A10 Fusion, dan menurut gue nggak ada masalah sama sekali. Masih lancar-lancar aja, dan kalau mau dilihat dari usia prosesornya harusnya sih nggak terlalu tua ya, karena kan di 2019 Apple masih pakai A10 Fusion buat iPad ke-7. Oke, selanjutnya Apple itu ya Apple, teman-teman bisa ngerasain banyak hal yang nggak bisa teman-teman rasain di Android, bahkan di iPhone setelahnya, karena kita tahu sekarang di iPhone SE 2020 pun itu 3D Touch-nya udah dihilangin, walaupun kita tahu native iPhone 8 itu pakai 3D Touch, tapi di iPhone SE 2020 itu udah balik lagi ke haptic touch sama kayak yang ada di iPhone XR. Dan haptic touch ini beda sama 3D touch. Gue udah coba, kebetulan gue pernah nyoba iPhone SE dan itu haptic touch-nya beda. Jadi teman-teman, haptic touch ini juga sampai ke home button. Oh iya, kalau tahun lalu iPhone 6s adalah iPhone terakhir yang menggunakan physical home button, iPhone 7 adalah iPhone pertama yang menggunakan 3D touch home button. 3D touch home button ini sama haptic touch home button itu beda, dan rasanya juga beda, karena kalau misalnya 3D touch itu lebih greget gitu, lebih ya teman-teman ngerasain sendiri gimana rasanya 3D touch dibandingkan sama haptic touch. Dan ya itu kan fiturnya sangat premium, tapi kita tahu bahwa sekarang kita bisa dapetin di 3 juta rupiah, 3 jutaan, dan itu dulu adalah fitur premium yang bisa kita dapetin di angka yang sangat mahal di 10-15 juta rupiah. Sekarang udah turun banget ke 3 juta, dan ya kenapa enggak gitu dicoba kalau misalnya buat teman-teman yang mau masuk ke ekosistemnya Apple. Satu hal yang buat gua merasa bahwa iPhone 7 ini tiba-tiba langsung jadi iPhone-nya sangat luar biasa gitu berapa hari ini gue pakai adalah karena iPhone 7 masih punya Touch ID sama kayak iPhone SE yang 2020. Ini sangat penting karena kita tahu kalau pandemi gini kita kemana-mana pakai masker. Ya pas kita mau buka HP, Face ID nggak bisa karena pakai masker. Jadi Touch ID itu seperti penyelamat itu di masa pandemi ini, dan itu kerasa banget memang advantage-nya punya Touch ID, dan itu ada di iPhone 7. Oke, jadi apa konklusi yang bisa didapatkan dari video hari ini? iPhone akan tetap jadi iPhone, teman-teman. Ini sama, basically balik lagi ke iPhone versus Android atau iOS versus Android, dan juga macOS versus Windows. Kita kalau bisa membandingin terus antara satu ekosistem di Apple dan juga bandingin dengan merek lain, terutama untuk Android dan Windows, nggak akan ada habisnya. iPhone ya adalah iPhone. Jadi teman-teman bisa mendapatkan iPhone 7 teknologi tahun 2016 di tahun 2020 harga 3 juta. Teman-teman bisa ngerasain gimana sih punya iPhone. Trade off-nya adalah ya teman-teman nggak bisa dapetin Android di harga segitu yang menurut teman-teman mungkin punya latest prosesor, terus punya layar lebih bagus mungkin karena lebih gede kan layarnya sekarang yang full screen, terus juga punya macam-macam baterai dan lain-lain, tapi yang teman-teman nggak bisa dapetin adalah ya iPhone. Jadi memang di tahun ini kalau misalnya saran gua ya itu jangan lagi dah beli iPhone 6s karena ya 6s masih bisa sih, 6s dan SE tahun ini, cuma sebenarnya zonanya itu sudah agak berbahaya gitu, karena kan tahun depan kita tahu iOS 15 mau keluar, tadi gue singgung, dan kita belum tahu apakah tahun depan iPhone 6s bisa masih di iOS 15. Tapi menurut gue tahun ini di level 3 jutaan teman bisa dapetin iPhone 7. iPhone 7 itu yang gue lihat itu nggak tua sama sekali bentuknya. Kalau teman-teman pakai iPhone 7 dibandingin sama iPhone 6s itu jauh banget, itu kayak beda berapa tahun gitu, padahal itu cuma beda setahun. Tapi desainnya itu desain language-nya iPhone untuk sekarang, apalagi yang tadi gue singgung, iPhone sekarang udah ada iPhone SE 2020, dan itu juga desainnya sama dengan iPhone 7, ya paling nggak identik lah dengan iPhone 7, dan yang nggak malu-maluin gitu desainnya. Ya paling memang teman-teman pilihannya cuma dua kalau misalnya beli iPhone 7, iPhone 7 yang second itu yang pertama ganti baterainya, karena ya battery health-nya sampai ada tulisannya service di settings, atau yang kedua
ya udah terima aja, tapi pakai power bank akhirnya kemana-mana. Ya memang kalau misal orang bilang iPhone itu sama dengan power bank, bisa benar bisa enggak juga, tergantung tipe yang mana. Cuma memang untuk iPhone 6 dan 7 setidaknya pernah gue rasain power bank itu adalah satu hal yang esensial. Itu aja buat review iPhone 7 kali ini. Kalau misal teman-teman mau tahu lagi banyak, nanti mungkin gue akan bikin beberapa video lagi tentang iPhone 7 ke depannya. Jadi subscribe Isam Gadget biar gak ketinggalan. Terus sekarang Isam Gadget juga sudah punya grup di Discord linknya ada di bawah. Instagram gue dan Twitter gue ada di bawah juga punya Henry kalau misalnya teman-teman mau lihat. Itu aja buat video kali ini, kita ketemu di video selanjutnya.